Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara opini obrolan pas di sini. Nah pemirsa, hari ini akan membahas salah satu usaha yang mungkin juga kalian menjadi customer-nya nih. Kebiasaan berbelanja hemat tapi menguntungkan. Nah apakah itu? Hari ini tema kita adalah thrifting bersama dengan Mbak Anes Sylvia Nurmansyah Putri. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Anes. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Bersemangat? Iya. Kok agak menghela napas ya, mohon maaf. Oke. Kita matching ya hari ini. Iya, kita ping-ping hari Iya, ini. kita ping-ping. Kita sehati ternyata. Nggak janjian ya. Nggak janjian kan. Nah Mbak Anes, hari ini kan kita mau bahas tentang thrifting. Ini para cewek-cewek nih terutamanya pasti semangat nih untuk menyaksikan, untuk menyimak lah tentang usaha tersebut. Mbak Anes sendiri, tapi sebelum bahas itu pengen tahu tentang Mbak Anesnya dulu. Asal Boleh. Mbak Anesnya dari mana ini? Aku asalnya dari Bengkulu Utara. Kebetulan aku anak desa. Dari desa Baturoto, kalau tahu itu di Arga Makmur, Bengkulu Utara. Oh, di Bengkulu Utara. Tapi udah lama di kota Bengkulu ya Mbak ya? Ya udah dari zaman kuliah. Udah di Bengkulu, jarang pulang malah sekarang. Jadi di sini aja stay-nya. Iya betul. Berarti artinya memang putri asli Bengkulu, walaupun dari Bengkulu Utara ya tetap Bengkulu ya Mbak ya. Kegiatan sehari-harinya sekarang ngapain aja Mbak Anes? Sekarang sih ya jualan ya. Jualan apa tuh? Ini gak sering-sering ngerendah gitu lah pemirsa. Iya, sekarang alhamdulillah itu aku punya usaha, itu ada thrifting satu, terus juga baru mau masuk ke dunia kuliner juga. Baru banget nih, baru sekitar berapa itu udah kuliner. Kalau untuk yang thrifting itu udah dari tahun 2021. Oh gitu. Tapi kan sebelum itu nih, aku kenalnya Mbak Anes ini aktif di dunia public speaking. Oh. Kayaknya itu public speaking dulu atau ke thrifting dulu? Aku di public speaking dulu kebetulan. Oh begitu. Kenapa tuh? Kenapa, kepikiran untuk berpaling dari dunia berpaling. itu, berpindahlah buka usaha thrifting? Iya, karena kan aku lulusan ilmu komunikasi sebelumnya, terus juga emang suka ngomong. Terus kenapa kalau ditanyain kenapa berpaling ke dunia thrifting, ya jawabannya sih simple, kayak yang mau coba hal baru aja. Karena memang kan selama di kampus itu deket banget sama dunia public speaking, suka ngobrol-ngobrol juga dan lain-lain. Itu kan tetap bisa aku lakuin, tapi aku mau coba hal-hal baru, makanya aku coba dunia bisnis gitu. Oh gitu. Udah dari kapan Mbak buka thrifting Mbak? Dari 2021, berarti sekitar 3 tahunan yang lalu ya kali. Udah lama juga iya, ya, lumayan ya untuk tetap konsisten. Iya Itu betul. kan susah juga ya, kalau dalam berbisnis untuk tetap konsisten. Tapi membuka thrifting itu memang udah menjadi plan dari sebelum akhirnya buka di tahun 2021 atau seperti apa Mbak? Sebenarnya sih emang hobi ya. Hobi nge-thrift. Ya, awalnya tuh hobi nge-thrift, terus di tahun itu sebelum memutuskan untuk buka itu memang belum menjamah kayak sekarang kan udah banyak banget nih orang-orang yang buka. Siapapun itu, entah itu mau punya toko offline atau online, mereka udah bisa buka, udah bisa masuk ke dunia itu. Kalau dulu di tahun 2021 itu masih dikit banget, cuman karena memang suka dan hobi nge-thrift, jadi ketika melihat oh ini peluangnya kayaknya bisa nih gitu, makanya di tahun itu nggak ada plan sebenarnya. Awalnya memang coba-coba sih, Ngalir aja gitu tiba-tiba buka gitu ya. tiba-tiba buka, terus coba-coba posting, dan alhamdulillahnya memang diterima sama masyarakat gitu. Apa awalnya itu belinya untuk diri sendiri dulu? Iya, awalnya beli untuk diri sendiri dulu, cuman kemudian ketika lihat, oh ini barangnya bagus, harganya juga lumayan murah. Saat itu memang masih murah banget ya. Iya. Jadi aku coba ambil paket usaha deh di awal. Di awal itu aku ambil paket usaha, terus coba-coba posting. Kan sekarang dunia media sosial itu canggih banget ya. Luar biasa sekali pengaruhnya memang ya. Jadi aku sekali posting itu semua ludes.
jadi ketagihan. Oh oke nih ternyata. Coba lagi gitu. Gitu. Tapi memang sih kalau bahas masalah harga, kalau dulu emang murah-murah banget ya betul. Mbak ya. Kalau sekarang udah lumayan ya. Udah lumayan pricey ya. Apa karena banyak juga yang buka kali ya? Pertama karena itu, terus yang kedua juga kemarin mungkin pernah sempat dengar isu-isu mengenai dunia thrifting yang dilarang sama pemerintah. Oh iya, betul. Ya. Cuman kan memang nggak dapat dipungkiri, memang ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang mungkin kayak nggak bayar pajak, nggak bayar cukai kayak gitu kan. Jadi memang karena isu itu sempat naik kemarin di masyarakat juga ya. Nah jadi kayak para pedagang itu mikirin gimana sih resikonya gitu, jadi memang berpengaruhnya ke harga bal gitu. Oh gitu, jadi mempengaruhi juga mengenai berita itu. Iya betul. Tapi kalau sekarang udah aman atau gimana Mbak? Sekarang sih udah aman, yang penting kan taat aturan aja. Tetap bayar pajak. Tetap bayar pajak gitu. Itu yang penting. Nah kalau tahun 2021 artinya waktu itu memang belum semenjamur sekarang. Iya. Gitu, Mbak? Memang kalau 2021 itu di Bengkulu yang punya toko offline selain yang di pasar, Iya. yang punya toko itu memang belum kayak sekarang ada TikTok Shop, Betul. ada terus kemudian siapapun lah kalau kita lihat mereka bisa buat thrifting. Sama ada lagi tuh yang lucu, kalau sekarang aku lihatnya ada dunia free love. Oh Nah, iya. orang-orang tuh kayak mikirnya thrifting sama pre-love itu sama, padahal beda. Sebenarnya sih beda, cuman karena pikiran mereka, karena thrifting itu mereka mikirnya pakaian bekas, pre-love juga pakaian bekas, Jadi jadi mereka sama. sama, padahal itu kan beda. Gitu. Nah tolong Mbak diluruskan nih, bagaimana tuh bedanya? Jadi biar nggak salah lagi. Udah pintar nih pemirsa opini. Oke. Jadi kalau thrifting itu memang usaha-usaha kita untuk mencari pakaian dengan yang dengan brand tertentu, dengan merek tertentu, dan kita beli di harga yang murah kayak gitu ya. Kalau pre-love itu memang pakaian bekas, biasanya itu bekas pakai sendiri. Oh, Oke, jadi misalnya aku punya barang, aku nggak mau lagi pakai nih, aku jual, itu namanya pre-love. Nah kalau thrifting memang kita cari barangnya. Misal ya ada brand tertentu yang nggak masuk di Indo. Kalau kita mau beli barunya itu mahal banget. Jadi ada yang namanya thrifting, usahain cari-cari barang-barang limited edition yang bisa kita ambil dari produk-produk luar, entah itu bekas pakai atau memang yang barang reject pabrik, atau misalnya barang yang nggak laku. Karena kan kalau di luar negeri itu mereka musiman, Ya, ada betul. musim. Kalau misalnya 1 bulan ini nggak habis, bajunya wajib ganti. Jadi itu yang biasanya di thriftingin sama orang kayak Itu gitu. yang masih barunya itu ya. Iya, jadi nggak melulu soal bakal pakaian bekas pakai orang, tapi ada juga yang bekas reject toko, atau misalnya barang yang nggak laku lagi di toko mereka jual lagi kayak gitu. Oh gitu. Nah jadi terlihat jelas sih sebenarnya perbedaan walaupun sama-sama bekas ya Mbak Iya, ya. betul. Tapi thrifting belum tentu juga semuanya bekas pakai. Betul. Ada yang reject begitu pemirsa. Jadi jangan salah lagi ya. Tapi gimana Mbak waktu membuka usaha di 2021 itu masih pandemi nggak sih? Iya, aku bukanya itu di bulan April, jadi pandemi itu masih belum Masih marak nggak sih? Iya. Enggak terlalu Atau marak, udah mulai cuman masih ada, cuman belum enggak terlalu marak lagi. Nah di 2021 memang memutuskan masuk ke dunia bisnis yang awalnya memang enggak punya basic di dunia itu ya, cuman aku karena ada ilmu komunikasi kan kita belajar iklan tuh. Oh oke. Jadi ilmu yang dari kuliah kemarin aku pakai, aku cuman bisa ngembangin lewat promosi online kayak gitu. Oh, gitu. Jadi aku promosiin, aku iniin. Di awal-awal tuh memang aku buat Instagram ya, untuk sosial medianya aku buat Instagram. Nah di sana aku nanemin ke diri aku untuk tidak beli followers sama sekali. Iya itu nggak baik. Hati-hati hilang IG-nya. Kalau sekarang banyak tuh kan yang beli followers biar kelihatan usaha mereka tuh besar, gede kayak gitu. Nah kalau aku nggak, aku mending jemput bola. Jadi aku bilang ke teman-teman, follow dong, aku punya usaha ini. Jadi followers kita real gitu. Nggak kaleng-kaleng. Jadi memang naiknya memang nggak terlalu signifikan, cuman memang
followersnya nyata gitu kan, memang bener-bener orang. Sama satu lagi kalau di awal kemarin aku cara promosiinnya karena kan pertama baru mulai usaha, nggak mungkin juga ngeluarin untuk kayak endorse selebgram Iya, Bengkulu betul. kayak gitu. Jadi aku mutusin buat minta tolong ke teman-teman karena menurut aku semakin banyak teman-teman promosiin, sekecil apapun followers yang mereka punya, paling nggak itu ada pengaruhnya kayak gitu. Paling enggak orang-orang tahu gitu Iya, ya Mbak ya. betul. Oh ada thrifting ini gitu ya Mbak ya. Oh, gitu. Jadi memang mengandalkan sekitar dulu Iya. nih. Apa gimana untuk memang harus kalau untuk membuka bisnis tuh harus pinter-pinter putar otak gitu ya Mbak ya. Memang kelihatannya sih cuman jualan doang Iya. ya, cuman kan kita harus mikirin gimana modalnya, Betul. gimana harus balik modal, gimana harus dapat untung, terus gimana sih biar tahu, dan paling penting tadi kayak yang kamu bilang konsisten ya. Stand betul. Itu yang kayaknya susah karena yang manage kan diri sendiri itu Betul. nggak ada tekanan dari manapun. Itu yang susah. Tapi waktu awal buka itu online atau udah tersedia offline? Dulu di awal buka aku online sih. Terus stok barangnya aku stok di kos-kosan aku yang cuma sepetak itu. Sampai akhirnya itu beberapa bulan itu memang aku akuin sih kalau alhamdulillahnya antusias masyarakat tuh memang benar-benar di luar ekspektasi aku. Sampai aku nggak bisa tidur lagi di kos-kosan itu. Udah bareng semua. Udah barang semua. Jadi aku mutusin buat punya ruko di bulan Mei, kalau nggak Mei atau Juni kayak gitu. Mei di tahun yang sama Iya, ya? di tahun yang sama. Aku kan bukannya April. Iya. Antara Mei atau Juni aku Cepet ya? mutusin. Iya, karena aku udah nggak bisa tidur lagi di sana. Jadi mau nggak mau ya, aku harus cari di mana lokasi yang buat bisa aku jualin barang-barang itu dengan prepare kayak gitu. Jadi teman-teman bisa datang terus nggak merasa nggak enakan lagi karena itu kan kos-kosan sempit banget kemarin pokoknya. Alhamdulillah akhirnya udah ada ruko ya Mbak, udah bisa lihat langsung, pilih-pilih Betul. gitu ya. Gimana waktu ngejalanin di awal, cukup sulit kah atau udah kayak karena ngalir aja udah kayak enjoy aja? Kalau bilang gak sulit sih bohong ya. Apalagi kalau memang 2 bulan setelah mutusin buka bisnis gitu, terus udah langsung mutusin sewa ruko. Itu yang hal yang pertama itu, kalau di kos-kosan aku liatnya barang aku numpuk banyak banget, di ruko itu justru dikit banget di barangnya. Jadi kayak kosong gitu Jadi ya? kayak kosong, nggak, ini gimana ya, harusnya harus fullin barang, ini gimana. Jadi aku karena dulu modalnya belum sebanyak sekarang, jadi aku mutusin buat oke, aku harus hunting. Jadi aku turun langsung, dulu masih kan ada ke pasar, aku hunting langsung barang-barang yang mau aku jual. Jadi sampai rukonya kelihatan banyak, jadi orang-orang makin tahu, oh ini jualan baju. Oh jadi pilih sendiri, nggak paketan gitu ya, untuk melengkapin gitu ya? Enggak, aku ngambil paket usaha itu cuma pas pertama kali jualan di kosan kemarin, terus aku hunting sendiri sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah bisa beli bal sendiri gitu. Alhamdulillah. Oke Mbak, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.